Salam sehat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, brothers and sisters yang saya hormati. Saya Bing Wibisono akan berbicara mengenai masalah universal precautions ya. Universal artinya umum, precaution artinya kewaspadaan. Sejarah daripada universal precaution ini adalah permulaan tahun 80-an waktu ada wabah HIV AIDS yang menular lewat cairan tubuh dan darah, itu dipakai istilah ini dan diperkenalkan pakai baju astronot dan sebagainya. Kemudian ada satu wabah kemudian tahun 2004, wabah Ebola yang sama juga artinya menular lewat darah. Sehingga dipakai pakaian-pakaian yang lengkap dengan segala macam menutup badan. Ya. Kemudian tahun 2019 ada wabah di Wuhan. Orang begitu panik di sana, nggak tahu penyakit apa yang tiba-tiba ada begitu banyak. Mereka juga memakai perlengkapan lengkap, mulai dari bajunya, goglesnya, maskernya ya. Itu adalah kejadian di Wuhan yang sudah kita lewati, tetapi sekarang kita sudah lebih tahu apa-apa saja yang menular karena penyakit COVID ini. Oleh karena itu, general precautions itu adalah satu cara bagaimana menghindari penularan daripada pasien kepada dokter, dokter kepada pasien, dari pasien kepada orang sehat, itu akan coba diputuskan mata rantainya. Namanya general universal precaution ya. Pertama kali akan saya terangkan sedikit mengenai universal precaution bagi petugas kesehatan. Kalau kita lihat di film-film yang dari Amerika dan dari lain-lain negara maju, itu kita lihat bahwa semua petugas yang berhubungan dengan pasien itu semuanya sudah memakai baju-baju dinas rumah sakit yang berwarna-warni, ada yang hijau, ada yang merah muda, ada hijau muda, biru dan sebagainya. Itu adalah pakaian dinas untuk bekerja menghadapi pasien ya. Sehingga pada waktu kita pulang, kita melepaskan baju-baju itu dan kita memakai baju kita yang pulang kembali ya. Caranya adalah demikian. Waktu kita masuk dinas, kita masuk ke dalam ruang ganti, kita tinggalkan semua baju-baju kita di dalam loker yang ada dua pintunya, pintu sini, pintu untuk masuk, di sana ada pintu untuk keluar ya. Dan kemudian kita mengambil baju-baju dinas kita yang sudah dirapikan, mulai dari bajunya, celananya, kap kepala, sandalnya segala macam itu sudah disiapkan oleh petugas laundry di situ. Kita tinggal ambil, kita pakai, kita baru masuk kerja ya. Kalau pulang demikian juga kita harus mandi terlebih dahulu, melepaskan semua pakaian-pakaian yang kotor tadi. Kita masuk ke sini, kita sudah masuk dalam keadaan bersih, sudah mandi, kita akan masuk ke ruang ganti dan mengambil baju-baju kita kembali dari sini dan kita pulang dengan baju-baju yang bersih dan baju-baju bersih dari rumah yang kita tadi pakai ya. Itu adalah untuk umum, untuk dokter dan perawat dan semua petugas yang bertugas di rumah sakit, walaupun dia merupakan petugas ronsen kah, petugas laboratorium kah, ataukah apa saja harus memakai. Sekarang kalau kita meningkat kembali kepada ruang perawatan untuk pasien COVID, bagaimana? Ada dua penyakit yang harus kita hadapi. Kenapa? Karena di Indonesia prevalensi penyakit TB masih cukup tinggi, ya cukup harus waspada terhadap penyakit TB. Tetapi SOP daripada WHO yang menyatakan bagaimana seharusnya menghadapi pasien COVID itu ada sendiri. Untuk TB ada sendiri. Tetapi kita harus cerdas di Indonesia. Ada dua penyakit yang harus kita hadapi. Batuknya kurang lebih sama pada waktu permulaan. Kita belum bisa membedakan semua batuk. Kalau ada mix infeksi dengan COVID dan TB, kita kecolongan mungkin TB-nya. TB menular lewat airborne infection dengan partikel-partikel yang ukurannya 5 mikron ke bawah. Tetapi COVID menular lewat droplet infection yang dengan penampang di atas 5 mikron. Yang kecil 5-10 mikron, 10 mikron ke atas, itu semua dari droplet infection. Sebelum masuk ke ruangan, tentu saja supervisor ruangan ataupun dokter jaga di sana harus men-screen. Kalau Anda terlalu berisiko karena umur, saudara tidak boleh kerja di sana. Kemudian saudara harus mantu tes mantu terhadap TB. Siapa tahu saudara menderita TB,
tidak boleh masuk. Dan juga apakah saudara sudah mempunyai antibodi terhadap itu, harus tes mantuk, bisa positif atau tes negatif, itu terserah kepada dokter jaga penyakit paru di sana. Kemudian kita juga harus tes tentang penyakit COVID. Kalau kita COVID positif, berarti kita sudah punya antibodi, kita aman terhadap COVID. Tetapi kalau negatif, kita harus menjaga. Sekarang apa yang harus kita jaga di dalam masalah ini? Kita tahu bahwa penyakit TB hanya keluar lewat batuk, lewat mulut. Penyakit COVID keluar lewat batuk dan bersin, 2 titik, hidung dan mulut. Tetapi titik masuknya untuk COVID ada 3, tambah 1, mata, hidung, mulut. Untuk TB masuknya hanya lewat tentu pernapasan, lewat hidung. Ya. Jadi kedua-duanya itu harus ditutup dengan baik. Tutup mulut dengan hidung dengan masker, dan kemudian tutup mata dengan goggles. Goggles ada 2. Ya. Goggles bisa dipakai yang model begini untuk menutup mata, dan kemudian untuk menutup mata bisa juga pakai yang begini, ya. Goggles yang model begini, ya. Fungsi daripada goggles ini supaya kita ketahui dengan baik bahwa dia harus dipakai untuk menjaga jangan sampai kita menggosok mata kita, menggosok hidung kita pada waktu gatal, itu sudah mungkin membawa penyakit karena droplet itu mungkin ada di tangan-tangan kita, ya. Walaupun kita pakai handscoon juga sama saja. Paling bagus adalah memakai itu, ya. Kemudian kita masuk ke ruangan. Kita harus waspada terhadap 2 penyakit tadi, droplet maupun airborne. Airborne itu TB. Harus ada exhaust yang menarik keluar semua udara-udara tercemar tersebut. Kita harus minta kepada kepala ruangan ataupun dokter jaga untuk menyediakan exhaust yang kuat sekali yang menarik keluar semua udara-udara yang tercemar. Kemungkinan kalau ada 1 orang saja yang menderita TB, maka akan menulari seluruh ruangan. Mereka punya daya tahan yang lemah, semua akan terkena, ya. Kemudian kita harus juga mengetahui bahwa bagaimana isolasi itu terjadi. Kenapa? Kita harus melindungi para orang tua jangan sampai mereka tertular dengan segala macam penyakit. Jadi orang-orang itu harus diisolasi dengan baik, tidak boleh kumpul dengan pasien-pasien lain, harus dijaga baik-baik adalah orang tua dan orang-orang penyakit komorbid sudah langsung harus diisolasi di sana. Nah, sekarang kalau untuk laundry dan cleaning service, bagaimana? Itu harus diberikan perhatian yang sangat besar bahwa mereka juga harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas. Tidak boleh umur tua, harus lebih baik yang COVID positif sudah untuk bekerja di sana, dan mereka harus bisa mengelola dengan baik semua kotoran-kotoran ranjangnya dari pakaian-pakaian daripada orang-orang COVID harus dicuci dengan mesin-mesin pencuci dan harus diperhatikan baik-baik. Semua yang sudah dicuci harus dikeluarkan dulu dari ruangan itu, baru boleh dimasukkan pakaian-pakaian yang baru untuk dimasukkan ke mesin cuci, ya, sehingga ada pemisahan-pemisahan itu. Dan untuk semuanya saya sarankan ini di luar ketentuan general precautions. Semua petugas yang di sana harus diberi kekuatan, diberikan antioksidan seperti vitamin C yang kuat sekali untuk menjaga supaya stamina mereka bertambah. Kita harus tahu juga bahwa penyakit COVID ini baru menular pada hari ke-7,5 katanya, ya. Jadi pada titik ini, kalau dia kuat, antibodinya akan naik terus. Tapi kalau antibodinya rendah sini, dia akan menjadi simptomatis. Kalau yang naik ke atas terus tuh dia jadi asimptomatis. Mengapa ada pasien yang asimptomatis, ada yang simptomatis adalah itu. Simptomatis itu artinya mempunyai simptom, mempunyai gejala. Tapi kalau antibodinya cuma rendah-rendah saja, dia akan menimbulkan gejala. Tapi kalau sampai antibodinya kuat ke atas, dia tidak akan menimbulkan gejala. Sekian pembicaraan saya, uraian saya tentang COVID. Terima kasih. Kalau saudara dan saudari senang dengan video saya, tolong ketik share, like, subscribe, dan komen, sekaligus membunyikan loncengnya. Terima kasih.